Bisanya Jadi Kristen. Nah, dalam SJK kali ini nih seru banget, kita akan ngebahas tentang Perang. emang ya selama bulan apa sih, April, Maret. Kemarin kita lagi bahas tentang perang-perang Iya, dulu. iya. Nah, tapi ini perang yang dimana sudah dinubuatkan. Nah, Kan biasa kalau kita nonton perang, biasanya perang itu kan emang perang konflik dari negara emang udah lama, Iya. kayak Rusia. Minimal perang santet gitu. Iya, perang santet. Itu peperangan rohani dong. Iya. Nah, tapi ada perang yang ternyata nih, Bill, dinubuatin sama Yesus. Bukan nubuatin, Yesus kan maha tahu ya. Iya, iya. Dia tahu ke depan tuh akan ada perang. Iya, iya. Ciri-ciri Apa? tunggu kiris. Nah, ini kalau gue baca di Gimana? dalam Matius 24 ayat yang ke-6, kalau dilihat dari perikop di atasnya Matius 24 sampai Matius 25 itu ngebahas tentang akhir Akhir zaman. zaman. akhir zaman. Iya. Berarti ini apa yang Yesus bilang adalah di akhir zaman nih. Ya. berarti Yaitu saat ini nih, saat ini, karena ini Iya. akhir zaman. Iya. Ya. akhir zaman. Dikatakan apa? Kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Ya. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu baru itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya, dengan kata lain gini, sebelum Yesus datang nih, ada perang gede nih. Sebelum datang ada perang gede. Ya, benar. Ada perang intinya gitu. Pertanyaannya, perang dunia 1 dan 2 apakah kurang gede? Itu udah gede banget. Ya, gede banget. Nah, tapi sekarang tuh banyak banget yang udah muncul ya sama Mbak Tuhan dia bilang, ternyata sekarang nih udah akan menjadi perang besar nih gitu kan. Itu. Iya, Kayak iya. ada kayak perang Rusia Ukraina, nanti ada dampaknya apa lagi gitu-gitu. Itu udah perang gede. Bahkan kalau waktu itu Bill ngomong bahwa perang dunia keempat tuh pakai tombak. 3, empat. Ya kan? Oh iya. Karena perang dunia ketiga itu nih perang yang akan datang Udah hancur. habis semua. Karena perang Habis. nuklir. Iya, iya. Jadi balik lagi ke zaman dulu. Ya, Iya, betul, iya, tapi iya, teknologi bagus. Hell Horizon itu. Jadi kayak game, Bos. Terus Itu lanjut Horizon aja. Iya. Pakai tombak perangnya. Nah, berarti dengan demikian dari yang kita omongin segala rupa, bahwa ternyata perang yang akan datang ini adalah perang yang sangat gede nih. Iya, iya. Gitu. Iya benar. Percaya sih gua. Nah, Lanjut. terus apa? gue kira pengen ngomong percaya sih gua. Iya, intinya sih memang kalau dari nah, jadi kan gini, kalau di nubuatan-nubuatan di Iya. Alkitab itu kan banyak yang udah terjadi. Benar. Iya. Gitu ya. Salah satunya yang paling besar kan adalah Yesus itu sendiri. Yesus sendiri. Ya kan, dari PL, nubuatan PL jadilah Yesus Iya. gitu. Nah, nubuatan di Alkitab sendiri pun juga coba kalau kita cek seperti di apa yang kayak Paulus katakan, misalnya di akhir zaman itu banyak manusia yang semakin egois ya. Kita lihat Iya. manusia udah makin egois aja. Iya, Makin egois, iya, parah. iya, iya. Kejahatan Iya. juga makin tinggi segala macam, dan apalagi itu ngomong soal perang. Nah, kalau ngomong di Matius 24 sama 25 itu bener banget, itu kan bicara soal akhir zaman ya. Iya. Dan Yesus kasih tahu tanda-tanda akhir zaman itu bukannya semakin baik tapi semakin chaos. Wah. Iya. Ya kan, tanda-tandanya bencana alam. Coba kalau kita perhatiin bencana alam makin parah gak? Iya. Makin parah. Makin parah. Dan kalau kita lihat, kalau kita buka di daftarnya tuh di internet gitu ya, Iya. sumber-sumber yang terpercaya, itu anehnya gempa bumi terbesar sepanjang masa itu adanya di abad ke-20. Buset. Jadi di abad sebelumnya itu nggak ada gempa Nggak bumi begitu. sebesar Iya, itu. iya. Jadi yang 7 skala Richter ke atas tuh ada di Iya. abad-abad modern. Terakhir di Turki kan. Iya. Separah itu. Nah, menurut Cianjurnya parah. Iya. nah itu dia kan. Nah, apalagi yang terbesar kan Aceh kan. Iya, 9. Iya. Itu Makanya Gila nih, tsunami ada ya. Tsunami ya. sampai tsunami Itu pun kan. gempa di laut ya kan. Iya, itu Buset. di laut gitu loh. Gimana di Belum darat? Nah, hancur udah. Nah, menurut gue apalagi soal perang, Iya. ya kan? Jadi konfirmasi ya. Iya. Jadi kayak puzzle tuh lengkap nih. Iya. Ini lengkap nih. Ini Jadi tinggal kayak perang. dor Iya. gitu kan. Sat. Nah, menurut gue perang itu juga kemungkinan besar akan mungkin sebentar lagi perang besar. Iya. Dan itu bukan hal yang dongeng. Iya. Karena memang Ukraina dan Rusia ini udah benar-benar menyatakan kayak di Wahyu itu si timur dan si barat nih. Timur sih. Iya. Kan yang bakal ribut nanti timur sama barat Iya, istilah gitu iya, kan. iya. Karena Iya. yang kalau di Wahyu bilang itu Sungai Efrat itu bakal kering, di mana itu akan jadi jalan untuk Raja-raja. raja-raja dari timur. Iya. Nah, di Wahyu 16 dibilang malaikat yang kena menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Nah, sekarang sungai Efrat dan sungai Tigris
mulai kering. Nah, ada foto ini ya. Nanti ada fotonya. Ada nih. fotonya. Fotonya nih, nanti teman-teman lihat aja. Iya. Itu kering men. Dan keringnya sekarang. Dan gue belum nemuin, gue nggak tahu ya, mungkin dulu pernah kering. Gue nggak tahu. Tapi sekarang ini gue cari-cari dari tadi sumbernya nggak ketemu. Ini jadi kayak pertama kali nih dalam sejarah manusia Sungai Efrat ini kering. Iya. Iya. Gitu loh. Aneh kan? Dia bilang raja-raja dari timur. Raja dari timur. Nah kita ini orang timur pak. Iya. Jadi orang dunia udah kenal. Iya. Asia itu udah pasti timur. Iya. Gitu. Nah sedangkan Efrat itu kan nyambungnya ke daerah Timur Tengah kan. Iya. Iya. Di mana itu pertengahan. Iya. Itu yang mempertemukan isinya jadi tengah-tengahnya barat dan Timur. timur. Iya. Benar-benar. Ya udah mungkin bisa jadi ya bener-bener emang udah sedekat itu Iya. perang dunianya. Karena serem banget men. Kalau dilihat dari Rusia nih ini, gue pernah dengar ada orang ngomong gini, apa namanya? Kalau Amerika tuh banyak nuklir, tapi kalau misalkan Biden itu pengen pencet itu tombol, itu harus ngobrol lu sama Senato semuanya. Iya. Sedangkan Persetujuan. Putin dia punya dan dia nggak perlu persetujuan dari jenderal nggak perlu persetujuan. Iya. Jadi dia bisa meledakan sekitar, kalau gue nggak salah nih, tolong gue perbaiki kalau salah di komen, ada 6.000 nuklir yang bisa ini nama dia. Hilang dong. Dia bisa kiamatin Eropa ini gitu. Iya. Berarti segitu gedenya perang akhir zaman itu. Iya. Jadi kita ngapain? Ya doa udah mau ngapain? Iya. Ya berdoa repot lah ya. Di satu sisi mungkin kita kalau sebagai orang percaya kita sering berdoa untuk perdamaian ya. Iya. Apalagi Rusia Ukraina pasti kita doa dong. ya kan, Banyak buat kampanye perdamaian. Iya. Termasuk slang kan kampanye peace. Iya. Iya. Setuju. Benar. Sugi Bornean juga peace. Ya. Jadikan aku. Jadikan Terus di satu sisi kita mau damai, mau hidup damai. Tapi di satu sisi ternyata sudah dibuatkan bahwa sebelum kedatangan Tuhan tuh harus ada perang yang besar. Iya, makin kacau. Ya kan gitu. Jadi memang gimana ya, satu sisi kita mau damai, di satu sisi juga kita juga mau nggak mau kita akan berhadapan sama perang yang besar. Iya. Bahkan bukan mungkin perang-perang yang nggak pernah ada di Perang Dunia Kedua kan. Mungkin awalnya prajurit by prajurit, sekarang teknologi by teknologi gitu kan. Betul. Nuklir by nuklir gitu. Jadi ya gimana kita mendapatkan diri kan gitu. Jadi apa kita harus prepare aja, ya kan? Yang penting prepare aja, terus bagaimana gitu. Sedangkan satu sisi kita harus juga meminta tentang perdamaian kayak gitu. Kayak Nagasaki aja kan hancur banget tuh kan. Iya. Dan itu berapa puluh tahun nggak bisa Iya. tempat Atom. Baru atom itu. Belum nuklir. Belum nuklir. Iya kayak gitu. Nah kalau menurut gue nih, apa yang harus kita lakuin ya ini amanat agung aja udah. Iya. Jadikan semua bangsa murid. Jadi Iya. kita udah tahu nih akhir zaman. Jadi segala sesuatu yang bersifat fana mending nggak usah terlalu dipikirin. Oh iya. Harta, benda, Iya. Benar. apa segala kepopuleran apapun itu ya. Walaupun kita masih butuh lah Iya. itu semua gitu. Tapi bukan jadi hal yang utama lagi. Iya. Bukan sesuatu yang diingini. Iya, nah harus yang jadi hasrat utama kita adalah menyelesaikan amanat agung. Iya benar. Bagaimana kita menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Iya sih. Makanya di HOG itu kan yang terpenting apa? Pemuritan. Pemuritan. Jadikan seorang murid. Iya, jadi nanti kita memuridkan mereka, mereka akan memuridkan orang lain. Iya, benar. Itu sih. Pantesan Hauge nggak pernah KKR ya. Iya. Hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah. Nggak pernah. Terakhir itu 2019. 2019 apa tuh KKR? Dewan Fest. Dewan Fest kan bukan KKR ya. Iya. taunya Oh kan. ya itu ya. Sama nggak pernah pelayanan sekolah ya? Ah, Nggak pernah. Bukan pelayanan sekolah, khotbah di sekolah. khotbah di sekolah. Tapi kita memuridkan di sekolah. Karena pada akhirnya Gitu. Bukan khotbah di sekolah. apalagi kita Cakep kayak tuh, memuridkan di kita, sekolah, kita ya. kayak orang-orang Kristen gini udah bingung, nggak mungkin kita ikut perang. Iya. Iya. Kita nih, iya. Kecuali Wamim. Kecuali ya wajib militer. Wajib militer. Karena ini kan dikit kan margin. Iya. Atau misalkan kalau orang-orang udah jadi tentara, orang Kristen jadi tentara, itu harus perang. Iya. Tapi misalkan kayak rakyat biasa gini nggak rupa, yang nggak mau ya harus prepare jadi murid Kristus. Iya. Nggak mau. Karena kalau ada orang-orang mereka bilang bahwa yang akan lihat Yesus datang itu adalah murid-murid. Pastilah. Oke. Ya kan? Yang lihat Yesus diangkat Iya. murid, yang lihat Yesus datang adalah murid.
berarti kita ini harus menjadi seorang Iya. murid. Berarti bisa dibilang waktu sekarang tuh udah singkat ya. Singkat Mungkin ada yang ngomong begini, dari dulu juga ada perang, Iya. dari dulu juga ada gempa bumi, ya kan? Kenapa sih sekarang ototnya sekarang gini? Nah, tadi kan kita udah bilang ya, tadi Bio juga udah bilang intensitas bencana alam itu semakin meningkat di Iya. abad 20. Abad 20. Bahkan ngomongin tentang perang lagi. Nah, gue inget juga nih ngomongin tentang kasih. Iya. Di Matius 24 kan ngomongnya Semakin salah dingin. satu ciri kasih semakin dingin ya. Kalau kita lihat berita sekarang kriminal sama berita waktu kita masih kecil. Ya. Dulu kita lihat berita ada anak bunuh, ada ayah kandung bunuh anak kandung, itu heboh satu negara. Viral. Kok sekarang? Biasa. Biasa banget, setiap hari ada. Terakhir juga ada anak digebukin dengan Iya. tidak ada hati nuraninya. Itu bahwa menandakan bahwa 20 atau 30 tahun yang lalu dengan keadaan sekarang degenerasi krisis itu makin krisis Makanya gitu. kita krisis tujuan kan. Iya, Krisis makna. Kayak gitu. Jadi benar-benar ini sudah terbuatkan banget gitu. Iya, benar. Kayak gitu kan. Kasih semakin dingin, nanti ada bencana alam. Nah, berarti terus Rusia Ukraina perang. Jadi ya benar-benar udah mengerucut bahwa udah tinggal dikit lagi nih. Iya. Berarti kita malah harus prepare lah gitu. Dikasih waktu sedikit sama Tuhan kasih prepare gitu. Tapi gue setuju tuh, zaman-zaman kita masih berantem. Dulu kalau orang udah jatuh, udah Udah. nggak perlu dilanjutin. Udah. Nah kalau kalau mau menikmati jadi iya jadi ada kebanggaan. Kebanggaan. Waktu gue lihat di videonya kayak itu orang udah nggak bergerak, Iya. tetap diinjek-injek Iya. palanya. Bener. Jadi, Gitu, orang jadi- menikmati jadi joker gitu. Iya. Iya kan? Iya, maksudnya. Itu kayak nuraninya nggak tahu dah gimana Terus tuh. anak kemarin baru minggu kemarin lagi gara-gara domelin sama maknya ini anak gara-gara minta rokok nggak salah dikasih domel maknya langsung dibunuh tuh maknya. Nah, wah. Anak kandung mak kandung. Iya, iya. Maksud gue itu benar-benar iblis tuh lagi mencuri kasih orang-orang tuh benar-benar. Belum mandi lumpur ya. Belum mandi lumpur. Itu emang disuruh maknya. Mamanya disuruh. Disuruh. Neneknya disuruh. Katanya disuruh. Hmm. Makanya kan ada orang-orang yang pengusaha bilang, udah lo berhenti, lo kerja sama gue aja. Iya, dia nggak mau ya. Gak mau. Dia bilang, ya gue juga bisa dapat 6 juta di rumah tanpa kerja. Itu. Jadi tanpa disadari duit atau mungkin medsos juga ya, atau keadaan-keadaan dunia itu membuat kita tuh kasih jadi Makin dingin. dingin banget. Dingin. Yang diutamain tuh cuan mungkin atau apa gitu. Makanya sebenarnya kayak menghadapi perang besar yang ke depan, entah pas perang kita udah rapture atau belum, Iya. yang paling penting adalah kita hari ini mempersiapkan diri kita jadi murid Kristen. Benar. Murid udah. Makanya pas banget nih di bulan Maret kita lagi bahas tentang Pemuritan. pemuritan. Kenapa harus murid? Nanti dibahas. Kalau murid nonton Ya, videonya. Emang nggak cukup jadi jemaat GBI Kamboja aja? Nggak cukup. GBI. Emang nggak cukup terima Yesus aja. Ya, gitu. Makanya susah kan jadi Kristen? Nah, Kita nggak mudah jadi Kristen. Orang berpikir cuma terima Yesus masuk surga. Ternyata kita harus jadi murid-murid Kristus. Makanya dia. Oke. susah jadi jadi Kristen. Tuhan berkati. Berarti.